Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, dan biar kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Engkau memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, biar kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan Mari berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Dahsyat Allah kita. Karena Dia sudah menolong, memberkati kita. Kita ada, kita siap memuji Tuhan. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Kita semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Makasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Sembah Yesus Tuhan terlebih. Sembah ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Makasih Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Sembah ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama mengikuti video. Saya Bapak Rahmat mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pelayanan Bapak Gembala Denny Rumokoi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dan keluarga, serta dipakai Tuhan lebih luar biasa, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya Ibu Intan mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-50 ketika Bapak Gembala terjun dalam pelayanan Tuhan. Semoga Tuhan memakai lebih dahsyat lagi dan berjuang terus Bro sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati. Amin. Saya Paul Sutekno mewakili Sidang Jemaat GPDI Tiberias Pare mengucapkan selamat 50 tahun pelayanan Bapak Pendeta Denny Rumokoi di Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati, Allah Roh Kudus menyertai hambanya dengan segenap keluarga, makin hari makin dipakai Tuhan dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Saya atas nama Majelis Wilayah 4 Pare menyampaikan selamat ulang tahun pelayanan yang ke-50 Bapak Pendeta Denny Rumokoi. Biarlah Tuhan yang memakai semakin hari semakin heran, memberkati keluarga besar, anak menantu cucu, bahkan seluruh jemaat yang sedang digembalakan di GPDI Tiberias Pare diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya Pendeta Yermia Puryanto, Ketua Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Kediri, mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Denny Rumokoi, di mana sudah memasuki 50 tahun di dalam pelayanan di GPDI. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga sampai 50 tahun di dalam pelayanan. Doa kami,
Tuhan tetap memberikan kesehatan, kemampuan di dalam membawa sidang jemaat semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memakai Bapak Pendeta Denny Rumokai ke depan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, sangat baik bagi kita semua. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bagi pelayanan Bapak Pendeta Denny Rumokai. 50 tahun perjalanannya ini sangat luar biasa. Tentunya semua karena kepercayaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Firman Allah katakan, suratan Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan akan tetap menyertai Bapak Pendeta Denny Rumokai dalam pelayanan, bukan saja hari ini, tapi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat bagi Bapak Pendeta Denny Rumokai. Tuhan baik, Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenal
pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Jemaat saja katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, bersama kami Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, kebesaran. Haleluya. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada kuasa lain dalam ruangan ini, bahkan dalam hati dan pikiran kami. Hanya kuasa Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Denny Romokoi dan Ibu Nonce. Saya biasa panggil mereka itu kakak, saudara ya. Karena saya mengenal Bapak Gembala saudara sejak awal menjadi gembala. Tahun 70 di Parung Kuda, saudara ya. Di mana saya juga sempat menjadi gembala di Parung Kuda itu 13 tahun. Mungkin Bapak Gembala tidak terlalu lama, beberapa tahun saja, lalu ke Bekasi, lalu Bulak Kapal, lalu ke Jawa Timur. Saya bersyukur kakak saya, Kak Denny dan Kak Nonce masih dalam keadaan sehat walafiat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saudara jangan tegang, saya jadi tegang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, saya disebut pendeta yang nyebrang katanya. Assalam itu artinya salam Allah. Assalamualaikum, salam Allah aku ucapkan, warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah rahmat Allah ada bersama-sama dengan saudara-saudara. Assalam itu secara tidak langsung terjemahan adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan itu? Assalam, salam Allah. Ditulis dalam Al-Quran Isa alaihi salam. Jadi Isa itu adalah firman Tuhan, Yesus itu adalah firman Tuhan, dan secara tidak langsung mereka mengucapkan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Nah saudaraku yang kekasih, ngatur nuwun sangat keluaturaken sehingga saya boleh berdiri di tempat ini. Ini satu hal yang buat saya satu sukacita yang sangat-sangat besar ya. Saya cuma mendengar Kak Denny, Kak Nonce ada di Pare dengan jemaat yang luar biasa.
Tapi sekarang saya bukan cuman katanya-katanya, dan saya bisa melihat secara langsung. Puji Tuhan, nama saya Ferdinand Rompas, nama lengkap saya Prof. Ferdinand Rompas, DRS, MTH, SH. Maaf saudara ya, saya orang Manado jadi bukan mau sombong, tapi saya harus beritahukan nama lengkap saya. Tapi saudara jangan salah arti, nama saya Prof itu bukan profesor, tapi profesi. Jadi profesi Ferdinand Rompas, DRS itu bukan Dr. Andes, tapi dari Sukabumi. MTH-nya bukan Master of Theology, tapi melayani Tuhan. SH-nya bukan sarjana hukum, saudara, seumur hidup. Jadi profesi Ferdinand Rompas dari Sukabumi melayani Tuhan, kerinduannya seumur hidup, saudara. Amin enggak? Amin, saudara, walaupun saudara pakai masker bilang amin. Nah, saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini sebenarnya saya pengen ngomong banyak soal kakak saya, ya, cerita, karena memang saya dekat sekali dengan gembala saudara, ya. Saya diajak jalan-jalan, saya diajak ke Jakarta, saya diajak kemana pokoknya. Yang saya tahu pokoknya kalau gembala saudara di Parung Kuda kurang nafsu makan, karena dulu gembala saudara kurus banget, saudara ya. Kalau kurang nafsu makan datang ke Sukabumi. Yang jadi korbannya saya, tapi saya korban yang mendapat berkat besar. Fer, makan. Selalu saya diajak makan. Katanya kalau lihat kamu makan, saya jadi nafsu makan. Nah, itulah ya kedekatan kami, kedekatan saya dengan keluarga gembala saudara. Nah, 50 tahun itu bukan hal yang gampang. 50 tahun mempertahankan untuk jadi gembala itu enggak gampang. Gembala itu selain memikirkan persoalan masalah pribadi, masalah keluarga pribadi, juga memikirkan masalah jemaat. Saya sering kali mengatakan kepada jemaat, tolong bantu doa buat kami. Karena kami juga pendeta ya, pendeta juga manusia, masih punya kekurangan, masih punya hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada jemaat, bahkan kepada semua orang. Saudara berdoa buat gembala supaya terus diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan terus melayani Tuhan. Tadi di video ya, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kapan Tuhan Yesus datang? Enggak tahu. Boten ngertos, putus tahu, tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan, itulah yang harus kita waspadai saat-saat sekarang ini, yang semakin kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara siap? Artinya saya tanya, saudara pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Yang kenceng dong. Saudara pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Semua orang, sejahat-jahatnya orang, kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, ya surga. Sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam kita mempersiapkan kita masuk surga, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita rubah sehingga kita berkenan untuk masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan pagi hari ini ayat yang sudah biasa buat kita. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua bagian A, kalimat bagian A saja saudara ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk kita semua di sini sudah lahir. Betul apa betul? Ada yang udah meninggal belum? Belum kan? Masih hidup ya? Ya, Pak Rudi ya. Saudara jangan takut dan gentar tentang kata meninggal. Ayat ini seringkali diangkat pada saat kedukaan. Tapi ini penting sekali dalam kehidupan kita, bahwa kita manusia ini siapapun dia, pendeta ataupun jemaat atau masyarakat umum, pintar bodoh, tinggi besar, kaya miskin, dia pasti meninggal. Dan meninggal inilah adalah pintu di mana kita bisa masuk dalam kerajaan sorga.
Kalau kita nggak meninggal, nggak masuk sorga, saudara. Syarat satu yang utama kalau kita mau masuk sorga adalah meninggal. Tapi apakah pada saat kita meninggal itu benar-benar kita masuk sorga? Seringkali kita mengatakan Tuhan sudah panggil pulang, Tuhan sudah panggil pulang. Nah itu yang harus kita dengar. Pulanglah hai Ferdinand Rompas. Pulanglah hai Ferdinand Rompas atau siapapun nama saudara. Jangan pulang sendiri, saudara. Banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang yang tidak tahu lagi harus kemana. Bunuh diri, di tengah jalan diem, jebret ditabrak. Mending kalau mati, kalau nggak mati, kalau setengah mati, bikin repot orang yang hidup. Tapi kita adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Kalau saudara tidak mengharapkan sorga, buat apa saudara dan saya ke gereja? Buat apa saudara dan saya melayani Tuhan? Percuma, udah jadi orang jahat aja sekalian kalau tidak rindu kerajaan sorga. Dan itu adalah akhir langkah kita di dalam hidup kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tuhan memberikan waktu. Saudara dan saya seringkali menyanyikan, hidup ini adalah baru 30%, adalah lumayan 60. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan kasih kesempatan buat kita, jangan sia-siakan. Waktu lalu mungkin waktu kemarin kita pikir, saya masih muda, saya masih punya usaha. Kebaktian nongkoai, santai we. Tenang aja, nanti berikut gampang lah kebaktian, minggu depan masih ada. Kalau saudara rindu datang kebaktian pagi seperti ini, datang. Jangan bilang nanti sore aja. Hidup kita nggak tahu, saudara, nggak tahu kapan kita Tuhan panggil pulang. Saudara jangan kaget suatu saat misalnya, ini hal istri saya paling marah kalau saya ngomong-ngomong soal meninggal. Saudara jangan kaget misalnya nanti pulang, tahu nggak? Itu pendeta yang minggu tanggal nggak piro ya? Saya gitu. Dua-dua. Setua kita sayang. Tanggal 22 khotbah. Sing lemuka sing elek sing khotbah. Emot ora. Ya emot. Itu minggu depan ceritanya. Wis mati. Meninggal. Saudara jangan kaget. Karena memang kita sedang menunggu hal itu. Walaupun kita tidak neko-neko di rumah, diam aja nunggu kematian. Bukan seperti itu. Saudara jangan kaget karena kematian itu adalah satu hal yang pasti. Nah, saudara mesti kaget. Kalau gini misalnya, sing minggu lalu meninggal ngerti ora? Si A, si B, si C. Iya ngerti. Kemarin khotbah. Itu kalau minggu kemarin meninggal, kemarin khotbah, nah saudara mesti kaget. Karena yang datang itu pasti rohnya. Menghadapi hal ini saudara, kita harus waspadai. Waspada dengan apa? Dengan kita semakin giat berbakti, semakin giat kita memperbaiki kehidupan kita. Apakah saya sempurna? Apakah Bapak Gembala dan Ibu Gembala sempurna? Enggak. Yang sempurna itu cuma rokok. Rokok sempurna, saudara. Kita banyak kekurangan, tapi mari kita saling bergandengan tangan. Kita saling mendorong, saling menasehati. Firman Tuhan katakan, saudara nggak salah menasehati gembala, memberikan masukan. Om, kayaknya bagusnya begini om. Nggak salah. Karena disitulah persatuan. Jangan saudara ngomong di luar. Gembalaku iki, wah macam-macam begini begitu, ngomong di luar. Yuk kita keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin.
Semua saling membenci, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam satu kesatuan, dalam satu persatuan, Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Seringkali kita nyanyikan lagu ini juga. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Iya. Ayat ini selanjutnya ini saya paling suka, saudara. Pagurapan di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan, saudara. Bukan cuma dikasih, tapi diperintahkan. Berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan, diperintahkan, tapi syaratnya yang pertama kalimatnya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat, hikmat, akal budi, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan saudara, hidup kita ini tinggal nunggu waktu. Kapan? Embuh, kalau orang Jawa bilang, boten ngertos kapan Tuhan Yesus panggil. Ada satu cerita nenek-nenek umur 98 tahun, ini cerita ya, dongeng. Ditanya, Oma, eyang kakung, eyang kakung. Kalau nenek apa ya? Eyang putri, kok iso eyang putri umurnya hampir 100 tahun, dia setia berbakti. Apa? Ilmunya apa? Gini cu, hanya masalah kuping aja. Maksudnya, piye? Kuping aja. Pas Tuhan panggil, ojo ngrungeke. Ngerti saudara ya? Tuhan panggil pulang, nenek pulang, pura-pura orang rungok ke. Umurnya panjang, saudara. Panjang kalau sehat saya juga mau. Tapi kalau panjang sakit-sakit, Tuhan pulang Joh, pulang aja. Dalam kehidupan kita, mari saudara, waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Apakah 1 hari, apakah 1 minggu, apakah 1 tahun, apakah 10 tahun yang Tuhan percayakan kita hidup. Yuk kita persiapkan. Saudara, ke luar negeri juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Siapkan paspor, siapkan seperti saya dari Sukabumi datang ke sini, hasil rapid test harus dicek. Walaupun harap-harap cemas, saudara, begitu dicek, aduh kalau reaktif saya nggak jadi nih ke Pare nih. Ya puji Tuhan, non reaktif, harus dipersiapkan. Fotokopi KTP dan lain sebagainya harus ada persiapkan. Ini ke Pare juga harus ada ongkos, ada biaya. Apalagi ke sorga, saudara. Ke sorga itu satu tempat yang kita nggak usah pusing. Oh katanya 7 tingkat, 8 tingkat, 9 tingkat, 10 tingkat, nggak usah pusing. Lantainya dari emas, nggak usah pusing. Dindingnya dari batu permata dan lain sebagainya, nggak usah pusing. Sing penting kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, untuk masuk itulah mari kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan kehidupan kita. Ya, dalam waktu yang singkat ini saya bersyukur kalau saya boleh ada di tempat ini. Walaupun mungkin ayat firman Tuhan itu sepertinya menakutkan, enggak saudara ya, enggak menakutkan. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mati itu adalah keuntungan. Ya. Lalu kemudian ya saya sebenarnya mau bawa ayat ini saudara, tapi udah nggak usah lah, saya singgung saja saudara. Keuntungan yang pertama. Yang kedua, kematian itu adalah, kalau saudara mengucapkan kepada yang menikah, selamat berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia. Hal yang kedua, yang pertama keuntungan,
yang kedua kebahagiaan, yang ketiga apa? Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saya bersaksi, saudara, ini masih ada waktu sedikit, saudara ya. Saya bersaksi tentang bahagia. Saya sebenarnya mau ngupas soal keuntungan, kebahagiaan, dan berharga di mata Tuhan. Saya punya cincin, istri saya sih yang hobi batu, tapi saya pakai cincin itu, mata kucing, cat eye. Saya pakai, saudara, di jari manis, dan setiap ini saya gosok, saya lihat karena neonnya bagus, saudara. Kalau yang saudara ngerti batu, neonnya bagus. Lihat, bagus. Gosok lagi. Nah, kira-kira sekitar 17 tahun yang lalu, Tuhan memberi berkat kepada saya. Sebuah pabrik, saudara. Pabrik yang cukup ya bisa menunjang kehidupan, saudara ya. Pabrik gula, atau dalam medisnya itu diabetes. Saat itu Kak Deni tahu, Kak Nonce tahu, badan saya pendek dan mekar. Saudara bayangkan tinggi saya ini kan hampir 2 meter, saudara ya. Hampir 2 meter, kurang sekitar 40 cm. Berat badan saya sekitar 97. Kayak babi guling, saudara ya. Tapi saat Tuhan karuniakan saya dengan pabrik gula yaitu diabetes, selama 3 bulan turun jadi 72 kilo. Tapi tidak ada rasa apa-apa. Enggak ngantuk, enggak siaupian, enggak capek dalam mengemudi dan sebagainya. Saya senang, saudara, karena badan saya bisa turun. Tapi ternyata begitu dicek, saya kena diabetes. Nah, saudara, cincin yang saya pakai tentu apa? Longgar, ya. Tapi saya senang dengan cincin itu. Saya terus pakai dan saya selalu begini. Cincin itu selalu saya tahan dengan jempol. Tetap saya gosok. Nah, saudara, suatu saat, maaf ya saudara ya, pagi-pagi biasa kita kan setoran ke ATM, duduk di ATM, udah, karena kemarin banyak pendapatan, saudara, karena banyak pendapatan jadi ATM itu tentu banyak yang distorin. Begitu selesai kan mau bersihkan ATM, ya kan, mau bersihkan bekas-bekasnya lah. Maaf saudara, saya gini, jatuh cincinnya. Padahal di situ masih banyak setumpuk kue donat dan bolu kukus di dalamnya. Pluk, darah Yesus. Oh Tuhan, waduh, gimana caranya? Padahal kan itu saya punya juga ya. Tapi saudara bisa bayangkan, begitu banyak di ATM. Aduh Tuhan, saya sempat berdiri, darah Yesus itu, aduh, gimana caranya? Saya ada mungkin 5 menit sudah, padahal udah beres, saya duduk aja, Tuhan, gimana caranya? Gimana caranya? Tuhan mungkin menjawab di sorga, urusan lo, bukan urusan gue, yang gitu minta tolong sama gue. Nah ceritanya seperti itu mungkin ya, tapi saya yakin seperti itu. Saya doa saudara, akhirnya saya doa begini, Tuhan berikan aku keberanian, berikan aku kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, blek. Enggak dapat saudara, itu dikorek-korek, udah nempel, oh Tuhan. Begitu dapat, saya udah gak mikirin kotoran lagi. Saya bahagia, saya senang. Di situ saya mendapat satu berkat yang luar biasa. Walaupun saya mandi disikat,
mandi lagi, pakai sabun lagi, masih bau. Mungkin 4 kali, 5 kali saya mandi, saya sikat itu tangan. Sambil disikat, hati saya gembira, saudara. Hati saya senang. Lalu kemudian di situ Tuhan bilang, itu cincin itu kamu. Aku turun ke dalam dunia yang kotor hanya untuk mengangkat dirimu. Aduh Tuhan, matur nuwun. Terima kasih Tuhan. Saya anak yang nakal. Dari kecil, Kak Denny tahu kenakalan saya masa kecil dan kemudian remaja saya kuliah di Jogja. Anak pendeta, rokoknya 4 bungkus. Tiap hari main biliar. Banyak hal yang menyakitkan Tuhan. Saya ini ibarat cincin tapi di dalam dunia yang kotor. Maka Tuhan katakan berharga di mata Tuhan. Kenapa saya cari? Kenapa saya biarpun kotor saya ambil itu? Yang pertama, saya senang dengan cincin itu. Saya anggap cincin itu berharga. Yang kedua, takut sama istri, saudara. Kalau hilang kan nanti dibilang katanya, mana tuh cincin? Pasti dikasih ya? Sama ini. Tapi yang pertama itulah saudara, saya mengatakan Tuhan terima kasih, saya ini berharga. Sebab itu saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Di sini dikatakan kematiannya aja berharga. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Kematiannya aja dihargain, apalagi kehidupannya. Kematiannya dihargain. Harganya nggak ada bandrol, saudara. Firman Tuhan mengatakan berharga, hanya dikatakan berharga. Harganya berapa? Tuhan yang menentukan. Saudara bisa bandingkan Tuhan yang luar biasa di dalam surga, dia mau turun hanya untuk kita, untuk mengangkat kita. Nah hitunglah harganya berapa. Sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Yuk berbakti. Yang punya talenta, yuk bilang sama gembala, Om saya bisa nyanyi Om. Dites. Begitu hidup ini adalah kesempatan. Jangan pengen minta jadi singers kalau suaranya seperti itu. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan talenta kepada semua orang, walaupun hanya 1 talenta. Manfaatkan talenta itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan katakan kalau engkau punya 1 talenta, melihat talenta orang lain banyak, saudara iri, lalu kemudian saudara kubur talenta itu, Tuhan marah. Sebab itu saudaraku yang kekasih, puji Tuhan luar biasa di tempat ini kebaktian pagi jam 6. Saudara, saya nggak tahu bangunnya jam berapa, mungkin 4:30. Doa, lalu kemudian mandi dan sebagainya. Datang kebaktian, manfaatkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Denny dan Ibu Nonce dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Selamat ulang tahun yang ke-50 dalam pelayanan dan selamat ulang tahun ke-74 buat Kak Denny Rumokoi. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan sekali lagi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, untuk kami mempersiapkan kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dalam penamatan ini Tuhan. Kami ingin mendoakan Bapak Gembala kami yang berulang tahun, 74 tahun, dan juga Bapak dan Ibu Gembala yang sudah 50 tahun melayani Tuhan, dan khusus di tempat ini sudah 27 tahun. Kami ingin mendoakan secara khusus. Mari saudara, kita angkat tangan saudara, lalu kita arahkan ke belakang saudara. Kita balik belakang aja, kita arahkan ke belakang. Bapak Gembala ada di belakang, kita angkat tangan kita arahkan kepada khusus Bapak Gembala, Bapak Denny Rumokoy. Saat ini Tuhan, tangan kami terangkat, kami mau menyerahkan kehidupan Bapak Denny Rumokoy dalam pelayanannya yang sudah 50 tahun dan usia yang 74 tahun. Sampai saat ini Tuhan masih tetap memberikan kesehatan, hikmat, akal budi. Dan kami berdoa Tuhan, untuk selanjutnya kami tetap serahkan Tuhan, berikan terus hikmat, akal budi, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam kehidupan Bapak Gembala kami, suami, istri, dan keluarga. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih buat semuanya, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudara balik lagi ke depan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah yang terendah. Tuhan berkati mereka, terus berikan hikmat, akal budi, perlindungan. Begitu juga dengan pimpinan kami, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah Alkitab, dimanapun berada, Tuhan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan, kemanapun kami melangkah, Tuhan berkati kami, bahkan jadikan kami berkat. Terima kasih Tuhan, mari saudara kita akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang mengikat kita, menghibur kita, menyertai kita, bahkan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat.